Hai orang Ngawi, I love you. Kopinya pahit. Yakinlah pertemuan malam hari ini semuanya atas skenario Allah. Maka saya meyakini yang memudahkan akan dimudahkan. Amin. Yang menolong akan ditolong. Yang menghidupi akan dihidupi. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Yang susah dibahagiakan. Yang sedih disenangkan. Yang jomblo segera dinikahkan. Pak Bupati dan Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini kamera-kamera di depan yang besar-besar ini kru saya dari TV Jakarta. Karena acara ini insya Allah akan disiarkan besok hari Sabtu atau Minggu, setiap minggu 2 kali dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah setiap jam 12 siang di BTV. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan mohon doanya Pak Bupati. Alhamdulillah acara Jalan Dakwah Gus Miftah menjadi salah satu nominasi acara non talk show yang akan mendapatkan award dan penghargaan dari KPI, Komisi Penyiar Indonesia. Akan diumumkan besok siang, mudah-mudahan menang. Amin. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, karena ini di surat kamera, yang mau dandan silahkan dandan dulu. Tapi nggak usah Bu, di depan sini saya lihat alisnya sudah kayak galengan. Bapak Ibu dan para pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah, tapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Itu tema kita malam hari ini. Coba sekali lagi diingat-ingat. Jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah, tapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ibu bapak yang saya muliakan, seringkali dalam hidup ini kita menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Contoh paling sederhana, bapak ibu punya masalah keuangan, pengen menikahkan anaknya, pengen mantu, nggak punya uang. Mohon maaf, kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat hanya 2 hal. Yang pertama sertifikat, yang kedua BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Apa Bu slogannya? Menyelesaikan masalah tambah masalah. Kalau Pak Bupati slogannya harus menyelesaikan masalah rausah kakean pola. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemudian kenapa hidup kita itu harus diatur oleh hati, bukan oleh akal. Itulah kenapa ayat yang diterimakan oleh baginda Nabi pertama kali adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering guyon sama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Terakhir saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah di acara forum silaturahim ketua umum partai politik di Jakarta bersama Bapak Presiden. Kebetulan sebelum Presiden datang yang ceramah Sekjen Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti. Kemudian setelah acara inti saya diminta ceramah dan imam sholat duhur tanggal 3 April 2023 awal Ramadan. Maka tanggal 3 April jam 12 siang, mohon maaf,
Iki yo wong desa ana drone malah ndangak. Kamu diem saja biar kelihatan natural, malah ndelongop. Keceplokan drone malah merongos. Natural, diam saja dari atas. Nanti gambarnya bagus. Malah ndelongop ini. Malah dikira helikopter ya, Bang. Tanggal 3 April saya diminta datang ke Jakarta. Pak Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum parpol, bilang sawu sufufakum bisolah, luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Setelah saya salam, langsung saya bilang, cie, mana cie? Mungkin Presiden jawab, cuak. Bapak Ibu, saya mau cerita bagaimana kemudian kita sering menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Selalu saja Allah kita nomorduakan. Maka hari ini Anda akan saya kasih resep bagaimana hidup kita bisa menjadi bahagia apapun posisi, pangkat, dan jabatan kita. Jadi bupati bisa bahagia tanpa harus ngiri dengan jabatan lain. Jadi DPR bisa bahagia, jadi camat bisa bahagia, nggak jadi apa-apa juga bahagia. Kenapa? Karena belum tentu orang punya pangkat dan jabatan itu bahagia. Contohnya kemarin seorang menteri kemana-mana dikawal pakai mobil polisi. Masuk mobil pintu dibuka, keluar mobil pintu dibuka, masuk toilet pintu dijaga, bahkan mungkin sekalian dicewoi. Tapi ternyata tidak menjamin bahagia, mungkin karena merasa kurang. Yang terjadi korupsi, makan uang rakyat 8 triliun, ditangkap sama jaksa agung. Anda tahu uang 8 triliun itu kalau untuk beli dawet dapat berapa? Orang Sengawi bisa renang semua. Bila 8 triliun gitu ku gedang goreng di Balang Asu mlebu UGD. Maka saya sering bilang apa? Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Contoh, orang yang sering saya temui di klub malam, di tempat-tempat karaoke. Mereka karaoke di dalam room karaoke senang, tapi hatinya was-was. Mangku puro senang, tapi hatinya was-was, takut ketahuan istrinya. Nah, kalau pengajian ini insya Allah Anda datang senang dan hatinya tenang. Amin. Makanya walaupun duduk ala kadarnya senang, kayak ibu-ibu di depan saya, subhanallah, senengnya minta ampun, nggak pakai tikar, duduk kaki ini diselonjorke kayak neng pantai, lungguh neng ngarepe kiai, di depannya Pak Bupati tungkai selonjorke. Orang rumangsane tungkai meletek-meletek. Tapi jangan salah, muslimat. Beliau nggak pakai baju muslimat pun saya tahu beliau muslimat dari mana? Dari baunya. Karena kalau fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Apapun posisi kita harus bahagia. Toh yang kita minta hanya bahagia kok dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang hasanah itu harus bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan juga di akhirat. Wa qina adzabannar. Maka bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah merupakan syarat dari wa qina adzabannar. Dijauhkan dari siksa api neraka. Iqra bismi rabbik.
Tadi pas Pak Jokowi selesai sholat, saya tahu sih ya, ada Pak Mukti. Saya bilang, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Waktu itu saya bilang, NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil Guys. Kalau NU Gus, Muhammadiyah Guys. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Iqra itu lebih kepada orang Muhammadiyah, Bismi Rabbik itu lebih kepada orang NU. Maka saya bilang, lah wong NU kuwi biasane gede atine, yen kanca-kanca Muhammadiyah biasane gede akale kok ndase goblok. Ndase. Nah, maka orang beragama itu tidak diatur oleh akal tapi oleh hati. Itulah alasan kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional, tidak masuk akal. Waktu itu sahabat saya Mas Dedi sebelum masuk Islam kan bertanya, Gus, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Jawabannya adalah, kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang cukup kuliah saja, nggak usah beragama. Justru uniknya agama karena banyak ajarannya yang tidak bisa diterima oleh akal. Saya kalau berbicara dengan orang-orang seperti Mas Dedi ini, Bapak Ibu, itu sama ketika saya harus ceramah di Belanda. Semuanya menggunakan kekuatan akal. Sekarang di Belanda Pak Bupati lagi tren orang menjual gereja. Alasannya apa? Karena mereka tidak percaya dengan agama. Kalau orang tidak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang percaya dengan Tuhan tapi nggak percaya dengan agama namanya agnostik. Dan sekarang banyak orang tidak percaya dengan agama tapi percaya dengan Tuhan. Padahal mohon maaf, agama itu jaminan. Agama itu dari bahasa Sanskerta, itu tidak, agama berantakan. Artinya apa? Orang beragama hidupnya harus teratur, tidak boleh berantakan. Bupati punya, sudah Pak Lurah, Pak Bupati saja cuma 5 tahun 2 periode, Lurah 6 tahun 3 periode, kok masih kurang. Saya kadang-kadang heran, katanya Lurah itu gajinya kecil, gak asik, kok minta perpanjangan? Lucu. Lurah itu pokoknya ngabdi saja Pak Lurah. Insya Allah kamu akan masuk surga karena pengabdianmu, amin. Lurah yo nyambi mancul yo pantes kok. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kamu bersih tapi hasilnya kotor. Betul? Maka hari ini saya ingatkan sebagai bentuk evaluasi, kenapa selama ini hati kita jauh dari Allah, padahal yang mengikat kita dengan Allah itu adalah hati. Itu mungkin yang dimaksud dengan qalbun mu'min baitullah. Baik buruknya seseorang tergantung kepada hatinya. Kalau di dalam hatinya ada Allah, ketika yang dia lakukan bertentangan dengan hati, pasti tidak akan pernah diikuti. Itulah alasan kalau mbak-mbak ditanya sama ibunya, Mbak, mau nggak kamu saya nikahkan dengan dia? Sebentar Bu, tak tanya hati nurani saya dulu. Tanyanya pasti kepada hati. Kenapa? Karena hati ini nggak bisa dibohongi. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, mahwal ismu, dosa itu apa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi kalau kita Pak Lurah berbuat sesuatu kok hatinya tidak nyaman, itu pasti dosa. Pejabat korupsi, hatinya nyaman Bu? Enggak. Suami selingkuh, hatinya nyaman Bu? Enggak. Istri neko-neko, hatinya nyaman Bu? Enggak. Kalau orang berbuat dosa hatinya nyaman, jelas berarti dia sudah terbiasa dengan perbuatan dosa. Kalau coba-coba pasti hatinya tidak nyaman. Ayo Kang, ketua panitia, gue mlebu ning ngerum karaoke, hatimu nyaman apa ora? Ora. Wedi konangan bojoku. Oh, ora karaoke wedine ram kok. Kamu berarti termasuk pasukan istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Lurah ini maunya Fatimah, istri 4 satu rumah.
tapi ngimpi. Nah, sebaliknya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, mahwal bir, kalau kebaikan itu apa wahai Nabi? Al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau dosa itu perbuatannya membuat hati kita tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Saya kasih contoh Pak Bupati, saya pengajian di lokalisasi itu sekarang jam 7 sampai jam 9. Mbak-mbak PSK yang ngaji sama saya, seluruh rumah bordil itu tidak boleh buka dasar sebelum pengajian selesai. Semua tutup. Kok saya baru pengajian ada tamu datang, kira-kira tamunya sembunyi apa ikut pengajian? Sembunyi Pak. Kira-kira sembunyi apa malah bengok-bengok? Sembunyi. Kenapa? Malu ketahuan sama Gus Miftah. Begitu saya pengajian, tamunya datang, mereka sembunyi. Waduh, jek pengajian, aku izin delik. Orang mungkin Pak, saya pengajian ada tamu datang nyari PSK teriak-teriak, Gus, aku mau ngelonte. Gak mungkin. Sembunyi. Kenapa? Malu. Makanya kenapa maling itu sembunyi-sembunyi? Karena satu malu, dua takut ketahuan, maka disebut maling. Manusia dibalik aling. Kenapa Bu? Gus Miftah kalau ngomong londe fasih ya? Kan aku kiai ini. Kalau yang masuk lokalisasi saya nggak akan dicurigai, tapi kalau Pak Oni dicurigai. Kayak ngopo bupati ini? Kalau yang masuk ketua panitia, oh jelas, golek kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Mana siapa? Manuk. Maka jangan sampai kemudian hati kita bermalas-malasan untuk mencari hidayah, karena hidayah itu bisa tercerabut kapanpun. Sapa kuwi? Moga-moga sing bakul payu kabeh. Amin. Aku ki ngerti kok awakmu ki ra tuku ora kok mergo ora ngelak. Mergo ora duwe duit. Santai mawon. Hari ini yang datang minta doa saya doakan. Amin. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Bapak Ibu yang saya muliakan, terus bagaimana kiranya supaya kita dekat dengan Allah, taqarrub ilallah? Harus ada upaya. Maka coba hari ini saya akan berbicara 4 hal. Penyakit sekaligus obatnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini evaluasi untuk diri kita sendiri. Kan kemarin puasa nih. Sekarang setelah selesai puasa, bulan Syawal, bulan Sawal apa? Selo. Kemarin kita dilatih puasa, selesai puasa nggak ngefek sama sekali. Kita kembali lupa dengan puasa. Oh, kalau saya istiqomah Bu, saya kemarin 10 hari sakit Pak Bupati, tapi saya tetap ngaji. Makanya kenapa suara saya ini serak banget, karena saya sakit. Saya pulang dari Hong Kong, langsung ke Bengkulu, keliling Jakarta, langsung Pantura. Badan saya capek, saya sakit, tapi saya nggak berhenti. Dan alhamdulillah walaupun saya sakit, saya masih puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dalam keadaan sakit. Karena saya punya cita-cita, saya itu pengen mati pas dalam keadaan puasa, pas pengajian. Kan keren. Jadi kalau saya sakit kayak gini, tahu-tahu Israel datang ke Tunggurejo. Diumumkan di masjid-masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Allah, dingin. Enggak Mas, kalau di acara-acara kayak mereka lah pengen cepet payu dan disuntak lah itu. Ada 4 hal yang akan menjadi evaluasi saya malam hari.